2, yang dimana kegiatan SPM lanjutan ini ada kegiatan rutin ya yang kita selenggarakan dari pihak Pintrako Sekuritas dan juga IDX Kalteng. Tentunya untuk hari ini pembahasannya itu tentang fitur-fitur ya pada aplikasi Profit Anywhere, yang dimana akan ada pembaharuan dari fitur-fitur terbaru dari Profit Anywhere. Sebelum saya masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya izin untuk share screen terlebih dahulu materi pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, untuk materinya apakah sudah terlihat jelas ya di layar handphone ataupun juga di layar laptop dan juga rekan-rekan semuanya. Dan untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi ya ataupun fitur-fitur dari Profit Anywhere atau dari Pintrako Sekuritas, yang mana dari aplikasi ini ya yang nanti akan membantu Bapak Ibu dalam melakukan transaksi pembelian dan juga penjualan sahamnya. Oke, yang pertama, Bapak Ibu nanti kalau misalnya sudah menjadi nasabah ya dari Pintrako Sekuritas, nanti akan melakukan install terlebih dahulu, yaitu nama aplikasi kita itu adalah Profit Anywhere, atau nanti Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam Play Store ya ataupun App Store. Nanti bisa masukkan ya nama perusahaan kita yaitu Pintrako Sekuritas ataupun juga Profit Anywhere, dan nanti bisa diinstal ya melalui handphone Bapak Ibu semuanya. Oke, dan setelah Bapak Ibu melakukan install ya di aplikasi Profit Anywhere-nya, nanti Bapak Ibu akan memasukkan data berupa username, terus juga dan juga password ya. Nah, ini nanti datanya akan didapatkan melalui alamat email ya setelah Bapak Ibu sudah melakukan registrasi gitu. Setelah melakukan registrasi ataupun pendaftaran di aplikasi Profit Anywhere, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan data seperti username, password, dan juga PIN tradingnya. Setelah memasukkan data username ya dan juga password, nanti Bapak Ibu tinggal klik masuk ya, dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya beberapa data, yaitu berupa di fitur account di bagian pojok ya sebelah kanan bawah. Ini adalah data untuk melihat data dari SID, KSE, dan juga nomor RDN Bapak Ibu. Dan untuk account di fitur account ini sendiri, ya di bagian atas sebelah kiri ya, pojok kiri atas, ini terdapat nama username Bapak Ibu. Gitu. Jadi sebelum masuk ke dalam aplikasi, nanti Bapak Ibu akan memasukkan data username gitu. Setelah data username ya, setelah password, nah nanti di akunnya di sini selain data username ya di samping sebelah kanan pojok atas itu akan terdapat nama
data sesuai identitas Bapak Ibu gitu ya. Jadi nama lengkapnya sesuai data identitas. Terus juga yang di bagian bawah di sini terdapat data account number, yang mana data account number ini adalah data dari Choose ID ya, atau nomor nasabah Bapak Ibu di Pintrako Sekuritas. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mengalami kendala nih ya, kalau misalnya sudah lama banget Bapak Ibu nggak masuk ke aplikasinya ya, itu kita ada pemberlakuan kurang lebih sekitar 3 bulan lamanya. Jika Bapak Ibu tidak mengakses ya aplikasi kita tuh selama 3 bulan, maka nanti akan disable atau nanti akan kita kunci terlebih dahulu, dan nanti Bapak Ibu akan melakukan reset akun namanya ya, reset password ataupun juga PIN tradingnya. Nah, nanti kalau misalnya ditanya ya account number-nya berapa ataupun juga Choose ID-nya berapa, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan data kurang lebih sekitar 5 atau 6 digit angka yang di bagian bawah ya, Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada account number. Nanti di sini Bapak Ibu akan konfirmasi Choose ID ya, ataupun juga account number-nya seperti itu. Terus juga di bawah account number, di bagian sebelah kiri itu ada datanya SID. Ini adalah single investor ya, nomor single investor, yang mana untuk SID ini adalah nomor investor Bapak Ibu gitu. Jadi kalau sudah menjadi investor ya, atau sudah melakukan pembukaan rekening saham, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan data SID. Ya, SID ini bisa saya perumpamakan itu seperti nomor NIK gitu, NIK ya, yang Bapak Ibu gunakan ya di KTP. Nah, dan untuk SID ini sendiri ya, itu hanya diberlakukan untuk satu saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya lebih dari beberapa akun ya di berbagai sekuritas, itu nanti tetap SID-nya cuma satu ya. Nah, di sampingnya SID itu ada nomornya KSEI. Ya, KSEI ini artinya adalah bisa saya perumpamakan juga sebagai loker ya, loker penyimpanan aset Bapak Ibu. Jadi nanti kalau KSEI-nya itu masing-masing perusahaan berbeda. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya lebih dari beberapa perusahaan sekuritas, nah itu nanti yang membedakan dari KSEI-nya. Ya, tapi kalau untuk SID-nya itu sama ya, cuma satu nomor saja. Selanjutnya di bawah SID dan juga KSEI itu terdapat data RDN. RDN itu bisa disebut dengan nomor ya. Nomor RDN itu adalah rekening dana nasabah ataupun rekening dana investor, yang dimana RDN ini adalah sebagai rekening pengampu Bapak Ibu ya. Jadi sebelum melakukan registrasi, sebelum melakukan transaksi pembelian saham, jadi nanti Bapak Ibu harus melakukan yang namanya deposit dulu ya, atau transfer terlebih dahulu ke RDN-nya. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu masih belum melakukan transfer RDN ya ke RDN-nya, maka nanti Bapak Ibu masih belum bisa melakukan yang namanya transaksi pembelian sahamnya. Gitu. Jadi masih belum bisa memulai yang namanya investasi. Dan untuk nomor RDN ini ya, itu juga nanti berbeda-beda ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau untuk akunnya yang regular ya, itu nanti akan ada RDN-nya jika Bapak Ibu ya rekening pribadinya itu sesama BCA, artinya rekening pribadi ya untuk Bapak Ibu itu menyetorkan saat registrasi itu adalah BCA, maka nanti untuk RDN-nya itu juga BCA ya. Tetapi jika untuk bank akun atau nomor rekening pribadinya itu bukan BCA ya, atau semua bank ya, misalnya Bapak Ibu cuma punyanya ada di bank BNI gitu, atau misalnya Bank Mandiri, dan untuk RDN-nya itu nanti akan banknya itu adalah Sinarmas gitu. Nanti akan kita berikan Bank Sinarmas, dan di samping nama banknya ya ada terdapat digit angka ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah nomor rekeningnya. Jadi nanti Bapak Ibu melakukan transfer seperti biasa ke rekening tujuannya. Ya, kalau misalnya sudah, nanti tinggal ditunggu saja di bagian aplikasi, nanti dia akan masuk otomatis di bagian portofolio. Nah, itu untuk rekening RDN-nya ya, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk proses transfernya, itu bebas dari rekening manapun gitu, dari bank manapun itu bebas ya. Baik Bapak Ibu nanti melakukan transfernya via GoPay, terus juga dari Dana, ya, atau misalnya Mbak, boleh nggak saya melakukan transfer itu misalnya dari BRI Link gitu ya. Nah, itu bisa gitu Bapak Ibu. Jadi, yang terpenting itu RDN-nya nanti atas nama Bapak Ibu sendiri
gitu ya. Jadi namanya itu atas nama pribadi sesuai dengan identitas KTP-nya. Terus selanjutnya di sini ada bank account ya. Bank akun ini adalah bank pribadi ya, bank pribadi Bapak Ibu yang sebelumnya kemarin dilakukan registrasi ya atau pembukaan rekening saham. Jadi yang mana untuk bank akun ini ya itu adalah rekening pribadi Bapak Ibu. Jika nantinya Bapak Ibu ingin melakukan penarikan dari akun Profit Anywhere-nya. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih, Mbak, saya urgent banget, saya pengen narik modal saya. Nah, uangnya masuk ke mana? Ya, uangnya nanti akan masuk ke rekening pribadi Bapak Ibu yang didaftarkan saat melakukan registrasi. Ya, jadi contohnya nih, saya waktu registrasi itu mendaftarkan rekening pribadi saya misalnya BNI. Ya, jadi nanti untuk saya melakukan penarikan, nanti akan masuk ke rekening pribadi saya yaitu BNI. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen melakukan penarikan, oh saya lupa Mbak untuk bank akunnya bank mana ya, gitu. Nah nanti saya boleh bantu untuk cek datanya. Kalau misalnya nanti saya akan sebutkan, oh Bapak misalnya di rekening ini nih, ya. Atau misalnya Bapak atau Ibu mengalami kendala, ya, Mbak bank pribadi saya udah nggak aktif, gitu. Nah itu bisa dilakukan perubahan data. Ya, nanti akan saya bantu proses dan nantinya mungkin akan saya minta untuk beberapa kelengkapan data gitu untuk melakukan perubahannya. Terus untuk alamat email ya, untuk alamat email ini nanti berfungsi ya mengirimkan data ataupun transaksi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya kita udah melakukan transaksi pembelian nih, nah nanti akan mendapatkan yang namanya rekening koran. Rekening koran ini nanti biasanya setelah aftermarket ya, setelah closing market sekitar jam 5 atau jam 6 sore, itu nanti akan ada verifikasinya via email. Gitu. Jadi nanti akan diberikan informasi data bahwa misal nih atas nama saya Nur Adayani melakukan pembelian saham sebanyak 1 lot misalnya. Itu nanti akan dilaporkan via emailnya. Begitu juga kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan dividen ya ataupun juga nanti berupa data dari right issue dan lain sebagainya, itu nanti akan masuknya ke via email gitu. Dan untuk melakukan perubahan data, misalnya alamat email Bapak Ibu tidak aktif, itu juga nanti akan bisa saya bantu proses gitu untuk perubahan datanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ada fitur di bagian account juga, ya, yaitu ada change password, yang mana untuk fitur change password itu adalah fitur untuk merubah ya password yang Bapak Ibu dapatkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya di awal ya saat kita melakukan registrasi kita mendapatkan password nih ya untuk masuk ataupun akses ke dalam aplikasi gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen merubah datanya itu bisa masuk ke bagian account. Terus juga nanti tinggal pilih bagian change password-nya. Ya, yang pertama di current password ini nanti Bapak Ibu memasukkan data dari password yang lama ya atau terdahulunya yang sudah didapatkan via email. Setelah itu untuk new password-nya itu adalah password terbaru yang pengen Bapak Ibu rubah. Ya, jika pengen dirubah itu boleh. Ya, terus nanti konfirmasi untuk password terbaru. Setelah itu nanti Bapak Ibu tinggal klik pada bagian change password maka nanti akan berubah passwordnya kepada password yang terbaru gitu. Dan selanjutnya di sini juga ada change pin ya, pin trading. Ini adalah fitur untuk membantu Bapak Ibu ya dalam melakukan perubahan data ya. Pin tradingnya pengen berubah nih. Yang tadinya agak ribet nih Mbak, gitu saya nggak hafal banget ya untuk pin tradingnya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh ya untuk melakukan perubahan pin trading. Untuk pin tradingnya ini terdiri dari 6 digit angka. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pengen merubah itu boleh ya, tetapi nanti masukkan dulu untuk current PIN-nya itu adalah data dari PIN trading yang lama yang sebelumnya Bapak Ibu dapatkan melalui alamat email gitu. Ya, nanti akan ada tuh PIN trading gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal masuk ke bagian change PIN-nya, terus nanti tinggal masukin current PIN itu adalah PIN trading yang Bapak Ibu dapatkan ya. 6 digit angka. Terus nanti masukkan new PIN-nya, itu adalah PIN trading yang terbaru. Jadi nanti setelah melakukan perubahan, nanti masukkan ya PIN terbarunya Bapak Ibu.
baru nanti untuk konfirmasi gitu ya. Konfirmasi PIN-nya itu nanti boleh ya Bapak Ibu ya, nanti new PIN-nya konfirmasi. Setelah itu change PIN. Ya, nanti kalau misalnya sudah berubah ya di sini new PIN-nya ya nanti akan otomatis berubah gitu. Untuk mempermudah Bapak Ibu mengingat ataupun mengakses nanti via dari aplikasinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga ya pada fitur awal. Ini adalah fitur awal banget ya Bapak Ibu kalau masuk ke akses portofolio, di mana fitur dari portofolio ini adalah fitur untuk menampilkan ya saham yang kita punya atau setelah kita melakukan transaksi pembeliannya gitu. Jadi nanti akan terlihat berapa banyak jumlah lot ataupun juga nama perusahaannya ya, kode perusahaannya di dalam portofolio kita itu nanti akan terlihat jelas jumlah dari capital gain ataupun juga nilai kerugian yang akan kita dapatkan nih gitu setelah kita melakukan pembelian saham, nanti akan terlihat capital gain dan juga capital loss-nya. Masih berada pada posisi ya portofolio, dan di sini pada bagian cash position ini adalah bagian untuk menampilkan dari posisi cash gitu ya Bapak Ibu. Jadi cash kita di dalam portofolio itu ada berapa. Nah, dan kebetulan di sini kita ada fitur terbaru ya, artinya tampilan fiturnya itu lebih detail ya Bapak Ibu. Kalau yang kemarin hanya terdapat cash balance, terus juga ada remaining limit. Nah, tetapi kalau untuk tampilan sekarang ya, cash position-nya itu kalau di bagian cash balance, kalau untuk modal pemula ya, kalau yang baru selesai melakukan registrasi, kalau misalnya Bapak Ibu melakukan transfer ya, misalnya 100.000, berarti nanti untuk bagian cash balance dan untuk RDN-nya ini sama gitu. Jadi 100.000. Terus kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan pembelian saham, nah ini nanti akan ada perubahan baik dari cash balance ataupun juga RDN-nya gitu. Kalau untuk data cash balance ya di bagian atas ini adalah untuk menampilkan berapa banyak sih uang yang bisa saya gunakan dalam melakukan transaksi pembelian sahamnya. Jadi untuk cash balance itu adalah uang yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembelian saham. Sedangkan untuk RDN balance, nah ini adalah untuk melihat berapa banyak sih uang yang di porto saya gitu, Bapak Ibu. Jadi ini adalah uang dingin, artinya uang yang sisa ya. Setelah kita melakukan pembelian saham itu nanti akan ada di RDN dan nanti akan terlihat kalau misalnya Bapak Ibu pengen melakukan penarikan, itu nanti konfirmasinya di RDN balance-nya. Ya. Jadi di sini terlihat ya Bapak Ibu, kalau di tempat saya ini misalnya dari cash balance saya itu 12 juta ya. Sedangkan RDN saya balance-nya 2 juta. Kok bisa ya Mbak ya? Gitu kok bisa berbeda ya antara cash balance dan RDN. Nah, kalau yang cash balance ini tadi 12 juta itu hasil setelah saya melakukan penjualan saham. Ya, penjualan saham itu langsung masuk ke cash balance. Nah, uangnya di cash balance sebanyak 12 juta ini, itu yang bisa saya gunakan dalam melakukan transaksi pembelian saham. Ya, tetapi kalau di RDN, itu adalah uang untuk melihat posisinya kalau misalnya saya pengen melakukan penarikan. Ya, contoh nih, saya pengen melakukan penarikan dari porto saya. Setelah saya lihat, oh ternyata di RDN saya cuma tersedia 2.276 sekian. Berarti yang bisa saya tarik itu adalah yang di bagian RDN-nya, bukan di bagian cash balance-nya. Karena apa? Karena di bagian cash balance itu belum termasuk ada hitungan T plus 2-nya. Ya, jadi nanti setelah transaksi, dia akan berubah posisinya ke T plus 1 atau T plus 0. T plus 1 ya di bawahnya ya Bapak Ibu, di sini ada bagian T plus 1, terus juga ada T plus 0 yang dimana untuk data ini melihat pergerakan modal kita selama ini dalam melakukan transaksi ya.
Kalau misalnya Bapak Ibu baru menyelesaikan transaksi pembelian atau penjualan sahamnya, ya, karena kita di dalam melakukan transaksi itu ada namanya T plus 2 ya, Bapak Ibu, kalau misalnya pengen melakukan penarikan dana, dan di sini nanti akan terlihat, kalau misalnya modal Bapak Ibu masih berada pada T plus 1 di bagian bawah ya, yang tomorrow, di sini berarti masih 1 hari transaksinya, belum mencapai T plus 2. Tetapi jika sudah berubah posisi di T plus 0, berarti itu posisinya itu sudah selesai T plus 2. Ya, 2 hari. Nih contoh, saya contoh ya Bapak Ibu, saya misalnya hari ini nih, ya di hari Rabu, selesai melakukan penjualan saham misalnya. Ya. Nah, kalau keesokan hari, ya berarti ini baru dihitung 1 hari gitu, T plus 1. Ya. T plus 2 itu sebutan untuk setelah kita melakukan penjualan saham, 2 hari setelah kita melakukan penjualan saham baru bisa kita tarik uangnya. Ya, itu 2 hari. Kalau misalnya Bapak Ibu memaksakan juga nih, hari ini baru jual saham ya di hari Rabu, besok di hari Kamis pengen tarik uangnya ya, misalnya di RDR-nya tidak mencukupi, itu pasti ditolak sama sistem. Ya, uangnya nggak akan masuk. Gitu. Karena apa? T plus 1-nya masih ada. Ya, berarti di situ hanya ada baru 1 hari proses gitu, masih belum selesai T plus 2. Tetapi jika berubah nanti di T plus 0, nah itu berarti sudah clear gitu Bapak Ibu, T plus 2-nya udah selesai. Nanti akan masuk ke RDN-nya. RDN-nya ini nanti akan berubah gitu. Ya. Terus selanjutnya di bagian bawah T plus 0, T plus 1, di bawahnya di sini ada namanya remaining limit. Remaining limit ini adalah uang pinjaman yang disediakan oleh sekuritas gitu, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nih, contohnya ya, saya deposit 100.000 ya, untuk awal banget, untuk pemula. Terus saya pengen beli saham gitu, beli sahamnya ternyata harga sahamnya itu di atas harga 100.000 ya. Contohnya itu harga sahamnya 120.000. Nah, ternyata uang saya kurang ya, kurang 20.000. Uang 20.000 itu saya boleh pinjam dari yang namanya remaining limit. Ya. Dan untuk data remaining limit ini adalah 2 kali lipat dari modal kita gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya uang saya 100.000, berarti remaining limitnya itu adalah 200.000. Ya, uang 200.000 itu yang bisa saya pakai untuk melakukan transaksi pembelian, ya pembelian sahamnya. Nah, tetapi untuk remaining limit ini apakah wajib nih Mbak gitu ya kalau misalnya Bapak Ibu pakai ini enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mepet banget nih, Mbak, ini momentumnya bagus banget. Saya kalau misalnya top up ketinggalan momentum ya udah pakai aja nggak apa-apa. Ya. Tetapi untuk remaining limit ini ada batas temponya gitu Bapak Ibu. Ya, itu adalah 4 hari gitu, 4 hari. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu 4 hari itu belum mengembalikan, nanti uangnya atau saham yang ada di dalam portofolio itu akan kita jual paksa ya untuk mengembalikan uang pinjaman yang Bapak Ibu pakai. Ya, misalnya tadi saya beli sahamnya 120.000, saya pinjam 20.000 ya. Nah, nanti di hari ketiga itu biasanya kita akan warning dulu gitu ya. Jadi dari pihak sekuritas itu nanti akan mengkonfirmasi ya bahwa Bapak Ibu telah meminjam uang ya atau memakai uang sebanyak sekian nih untuk melakukan pembelian saham. Nah, nanti akan kita sampaikan pilihannya apakah Bapak Ibu pengen menjual sahamnya terlebih dahulu ya untuk mengembalikan uang yang ada pada remaining limit atau ingin melakukan deposit lagi ya, mengganti uang yang dipinjam sebelumnya. Ya contoh tadi saya pinjamnya 20.000 nih. Oh ya udah Mbak, saya udah sahamnya lumayan banget nih naik gitu. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh pinjam gitu. Setelah mengembalikan, ya udah Mbak, daripada nanti saya harus menjual sahamnya, momentumnya masih naik terus nih. Ya, masih uptrend gitu sahamnya. Ya udah saya pengen melakukan yang namanya deposit aja deh 20.000 gitu. Nah, itu juga boleh Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau untuk remaining limit itu adalah uang pinjaman dari sekuritas.
Tetapi kalau untuk mahasiswa, itu kita tidak mengaktifkan yang namanya remaining limitnya, ya, karena memang itu adalah uang pinjaman dari sekuritas. Terus selanjutnya, di bagian bawah ya, Bapak Ibu, di sini terdapat ada total equity. Total equity ini adalah total keseluruhan dari aset Bapak Ibu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu melihat nih, ya, Mbak, saya setor modalan awal saya misalnya 10 juta atau di sini contohnya 20 juta. Ya, total equity ini adalah total keseluruhan dari modal yang ada pada cash RDN ya, ataupun juga yang ada di cash balance-nya, ditambah dengan saham yang Bapak Ibu punya pada portofolionya. Itu nanti akan terlihat ya total equity kita berapa. Ya, contohnya di sini saya 20 juta. Oh, 20 juta ini ternyata di bagian RDN ataupun cash balance saya masih tersedia 12 juta. Oh, berarti kurang lebih di saham saya itu 8 juta. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan total equity, itu adalah total keseluruhan ya dari modal yang saya punya. Gitu, baik itu saham ataupun juga yang ada pada cash balance-nya. Terus selanjutnya di bagian bawah itu ada namanya total shares value. Ya, total shares value itu adalah total uang yang saya keluarkan, ya, total jumlah keseluruhan uang yang saya keluarkan untuk melakukan transaksi pembelian sahamnya. Ya, artinya kalau misalnya saya melakukan pembelian saham, nanti dia akan ditotal nih Bapak Ibu ya di bagian shares value. Oh, ternyata selama transaksi saya mengeluarkan uang sebesar 7.500.000 nih budgetnya. Terus di bagian bawah ini adalah total shares market value, artinya total keseluruhan harga yang ada di market. Nanti akan terlihat gitu Bapak Ibu, karena ini memang kalau total shares market value-nya ini masih closing ya Bapak Ibu, jadi saya tidak bisa menampilkan total market value-nya apakah dia naik atau turun, karena nanti dia akan berpengaruh. Kalau misalnya total shares market value-nya itu ada peningkatan, maka nanti akan terlihat capital gain atau capital loss yang kita dapatkan. Ya, contoh, misalnya nih, ya, saya ternyata mengeluarkan uang ya dalam melakukan pembelian saham ya selama ini itu totalnya 7.500.000. Ternyata dalam 1 minggu ya total shares market value saya itu bertambah menjadi contohnya 7.700.000 misalnya. Nah, berarti di sini sudah ada selisih gitu Bapak Ibu antara 7.500.000 dengan 7.700.000. Ya, ada peningkatan 200.000. Nah, 200.000 itulah yang menjadi keuntungan ya yang saya dapatkan. Tetapi itu akan saya dapatkan setelah saya melakukan penjualan sahamnya. Selama sahamnya itu belum saya jual, saya belum dikatakan sepenuhnya mendapatkan keuntungan. Gitu. Ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu Mbak di sini kok ada total share value ya? Nah, itu adalah uang atau nilai uang yang Bapak Ibu keluarkan selama ini. Gitu, dalam melakukan transaksi pembelian sahamnya. Sedangkan total share market value itu adalah total dari keseluruhan harga yang ada di market. Jadi nanti akan terlihat tuh Bapak Ibu ya. Nanti akan terlihat apakah Bapak Ibu mendapatkan keuntungan atau juga kerugian. Seperti itu. Oke, selanjutnya di bagian masih ya di bagian portofolio. Di sini saya akan menjelaskan ya ada bagian fitur dari order status. Order status ini adalah untuk melihat antrian ya atau orderan yang selama ini kita lakukan dalam melakukan pembelian atau penjualan sahamnya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu beli saham nih, Mbak, orderan saya terjual atau belum nih? Terbeli atau belum terbeli nih? Ya, nanti Bapak Ibu tinggal cek di bagian order statusnya. Ya, di bagian order status di sini nanti akan ada order, terus juga down transaction, ya, terus ada open buy, down buy, terus juga open sell dan juga down sell. Dan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu di bagian atas itu ada bagian order. Bagian order ini adalah untuk melihat orderan status yang kita punya.
gitu Bapak Ibu. Baik itu nanti Bapak Ibu pengen melakukan pembelian saham atau misalnya pengen melakukan penjualan saham, itu nanti akan terlihat di bagian ordernya. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu pengen jual sahamnya, oh nanti akan terlihat juga gitu di bagian order ataupun juga di bagian open sell-nya, atau misalnya pengen beli berarti di open buy-nya. Ya, kalau untuk order status ini berarti untuk melihat keseluruhan, baik itu orderan pembelian ataupun juga orderan penjualan saham yang Bapak Ibu lakukan. Dan yang kedua, di bagian down transaksi, ini adalah bagian Bapak Ibu dalam melakukan transaksinya sudah berhasil. Ya, kalau bagian order, itu artinya kita masih dalam status antrian pembelian ataupun penjualan sahamnya. Sedangkan pada bagian down transaksi, itu adalah orderan untuk melihat, oh ternyata orderan kita sudah berhasil nih. Ya, jadi itu nanti akan terlihat di bagian di down transaksinya. Gitu. Terus masih di bagian order status. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan ada di bagian open buy. Open buy ini adalah untuk melihat jenis transaksi, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan transaksi pembelian saham, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan transaksi pembelian saham nih, nah itu akan nanti masuknya ke bagian open buy. Kalau untuk di posisinya open buy, ini artinya transaksi Bapak Ibu itu untuk melakukan transaksi pembelian saham masih dalam statusnya antrian. Ya, berarti kita masih ngantri ini dalam melakukan transaksi pembelian saham gitu Bapak Ibu. Ya, kalau posisinya berada pada open buy. Dan nanti pada posisi open buy, di sini juga nanti akan terlihat ya Bapak Ibu, orderan Bapak Ibu itu nanti beradanya pada posisi mana nih? Ya, atau dalam antrian keberapa gitu. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal ceknya di bagian bawah ada tulisan nomor ya. Nah, di bawahnya itu akan ada angka ya. Ini contohnya nih ya Bapak Ibu, saya membeli saham Mutu di harga 145 ya, sebanyak 25 lot. Orderan saya itu berada pada antrian nomor 4 dari 12 orang yang melakukan orderan. Ya, artinya saya posisinya di nomor 4 gitu. Nah, ini untuk melihat orderan status kita gitu. Kalau misalnya nanti dia sudah naik ya, jadi nanti orderannya juga akan berubah gitu. Yang tadinya ke 4 itu nanti akan naik ke 3 seperti itu, Bapak Ibu. Dan kalau untuk transaksi kita sudah berhasil ya, kita sudah melakukan transaksi pembelian saham, nanti statusnya akan berada pada down buy gitu. Kalau sudah posisinya berada pada down buy, itu berarti saham yang kita beli itu sudah berhasil kita dapatkan gitu. Antrian kita itu sudah match ya, atau sudah down. Kalau posisinya sudah berada pada down buy, di sini berarti kita sudah dapat sahamnya gitu Bapak Ibu, dan nanti saham tersebut akan masuk ke bagian atas ya, di bagian portofolio, jadi di halaman awal depan. Nanti Bapak Ibu langsung cek, oh ternyata saya sudah dapat nih Mbak. Ya, dari kode sahamnya, terus juga nanti akan terlihat dari jumlah lotnya, ya, terus juga keuntungan dan juga kerugiannya nanti akan terlihat semua gitu Bapak Ibu. Ya, kalau sudah seperti ini, nanti akan terlihat kode sahamnya, terus harga yang kita tawarkan itu berapa, dan juga jumlah lotnya itu berapa. Nanti semuanya akan terlihat. Itu adalah untuk penjelasan dari orderan, ya, baik itu open buy dan juga down buy. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga masih berada pada posisi order status ya. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan itu untuk open sell. Open sell ini adalah orderan status kita untuk melakukan transaksi penjualan sahamnya. Kalau tadi kita ngantri beli ya Bapak Ibu. Nah, sekarang di sini adalah antrian untuk melakukan penjualan sahamnya. Nanti pada orderan di open sell ini akan terlihat ya orderan kita dalam melakukan transaksi penjualan saham itu di saham apa saja, terus nanti pada antriannya nomor berapa gitu Bapak Ibu. Jadi nanti akan terlihat nih.
Ya, contohnya saya melakukan orderan penjualan saham nih, ya ada 3 saham, ya WiFi, terus juga RAM dan DGIK. Ya, nah di sini masing-masing terdapat harganya ya, Bapak Ibu, dan juga nanti akan terlihat antrian saya nomor berapa, gitu. Misalnya di WiFi saya masih dalam antrian 80 ya dari totalnya 108 yang mengorder penjualan sahamnya. Ya, begitu juga nanti di beberapa saham yang pengen saya jual itu nanti akan menyesuaikan jumlah antriannya ke berapa gitu Bapak Ibu. Terus juga nanti akan terdapat nomor antrian kita itu ke berapa. Ya, ini untuk melihat jumlah lotnya juga akan terlihat ya Bapak Ibu. Jadi nanti oh ternyata dalam antrian WiFi saya nih ya di nomor 80 itu saya harus menghabiskan dulu kurang lebih 31.422 lot dulu harus habis baru barang saya laku gitu. Nah, itu enaknya kalau kita di Pinterako akan terlihat jumlah lotnya yang harus kita habiskan itu ada berapa ya untuk down dari antrian kita gitu, Bapak Ibu. Kalau itu untuk orderan open sale ya. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan itu ada pada down sale. Ya, fitur ini juga hampir sama ya Bapak Ibu dengan yang tadi sebelumnya saya bahas pada down buy. Kalau untuk down sell, artinya di sini adalah antrian yang kita lakukan itu sudah match atau sudah berhasil terjual. Kalau antrian ini sudah berhasil terjual, berarti nanti sahamnya yang kita punya itu udah hilang dari portofolio. Ya, dan nanti uang dari hasil penjualan saham kita itu akan masuk ke bagian cash balance-nya gitu Bapak Ibu. Jadi dia nanti akan langsung bertambah ke bagian cash balance-nya. Ya, tapi syaratnya harus down dulu gitu. Tapi kalau misalnya posisinya masih berada di open sell, berarti sahamnya kita masih punya. Ya, sahamnya masih punya dan uangnya tetap kembali ke saham yang kita punya gitu Bapak Ibu. Jadi nanti di bagian cash balance masih tetap gitu kecuali Bapak Ibu sudah berhasil melakukan penjualan saham, nanti akan terlihat apakah kita jualnya untung atau rugi gitu. Kalau Bapak Ibu menjualnya rugi, berarti nanti akan mengurangi di bagian cash balance-nya atau dari total equity-nya akan berkurang. Tetapi jika Bapak Ibu menjual harga sahamnya itu di atas harga pembelian sebelumnya, ya, itu nanti akan menambah aset ya, total equity-nya akan bertambah dan juga di cash balance-nya juga akan bertambah. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk melihat apakah orderan status kita itu berhasil atau belum, nanti Bapak Ibu tinggal masuk ya di bagian depan, ya nanti akan di scroll sedikit ya Bapak Ibu ke bawah. Ke bagian bawah itu nanti ya bisa dicek di bagian order statusnya. Apakah kita sudah berhasil atau belum nih ya dalam melakukan pembelian saham ataupun juga penjualan sahamnya. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ya ada yang namanya fitur cash instruction. Cash instruction itu adalah fitur untuk kita melakukan yang namanya deposit ya sebagai konfirmasi bahwa Bapak Ibu melakukan deposit nih atau transfer ke RDN Bapak Ibu. Gitu. Jadi nanti bisa melakukan konfirmasi via aplikasinya. Terus juga di bagian bawah itu ada bagian cash withdrawal instruction. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu pengen melakukan penarikan, Bapak Ibu nanti masuknya ke bagian cash withdrawal instruction. Ya. Bagian deposit itu untuk melakukan transfer, ya. Transfer artinya Bapak Ibu melakukan deposit, ya, transfer ke RDN-nya. Sedangkan cash withdrawal, ya, instruction itu untuk melakukan penarikan dari portofolio kita. Dan di sini saya berikan contoh ya di bagian deposit confirmation. Sebelum saya masuk ke penjelasan, mungkin di sini saya akan garis bawahin terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Untuk melakukan cash deposit ini sebaiknya ya itu di jam kerja ya Senin sampai Jumat ya. Kalau bisa pagi ya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu pengen melakukan deposit itu
alangkah bagusnya di pagi hari gitu. Kalau misalnya nanti di hari libur nih, misalnya Mbak, saya kemarin di hari Minggu gitu ya, pengen melakukan transfer nih ke RDN saya, masuknya kapan ya Mbak? Nah itu nanti akan diprosesnya tetap ke Senin ya Bapak Ibu. Jadi nanti tetap ke jam kerja ya, nanti akan kita update untuk bagian cash deposit confirmation ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan transfer ke RDN-nya itu boleh melakukan konfirmasi via aplikasi ya, nanti masuk ke bagian cash deposit confirmation-nya. Setelah itu nanti Bapak Ibu tinggal klik pada bagian cash deposit ya, nanti tinggal masukkan, tinggal klik dulu ya di bagian cash depositnya, baru nanti Bapak Ibu memasukkan data ya, transfer metodenya via apa nih ya. Misalnya Bapak Ibu melakukan transfernya itu secara cash misalnya, atau misalnya nanti Bapak Ibu memilih transfernya antar bank gitu. Nah, ini nanti akan ada pilihannya. Misalnya Bapak Ibu melakukan transaksinya via ATM gitu. Nah, nanti tinggal menyesuaikan. Atau misalnya dari internet banking ya, metodenya bebas gitu Bapak Ibu. Menyesuaikan dengan transaksi yang Bapak Ibu lakukan. Setelah memilih metode ya dari transfernya itu via seperti apa, untuk bank RDN-nya nanti akan jelas terlihat gitu Bapak Ibu. Ya, RDN-nya nanti akan otomatis, oh ternyata saya melakukan transfer ke RDN yang saya punya. Gitu berarti contohnya di sini saya punya banknya BCA nih. Berarti nanti atas nama saya gitu, bank RDN-nya atas nama saya. Terus di bagian bawah ada transfer origin account number-nya. Ya, sorry. Account name-nya. Artinya nama pemilik dari RDN itu atas nama siapa. Ya, contohnya atas nama saya, nanti akan saya tulis di situ adalah transfer dari nama saya sendiri, gitu. Kalau untuk transfer ya, untuk transfernya, kalau untuk transfernya itu bebas dari rekening manapun, ya, kalau metode transfernya, tetapi di sini lebih ke arah rekening tujuannya. Ya, rekening tujuannya itu berarti kita pribadi, ya, sesuai dengan identitas KTP ataupun sesuai yang kita registrasikan kemarin. Ya, nanti akan mendapatkan RDN-nya. Nah, jadi nanti untuk RDN itu adalah nomor RDN kita tuh nomor tujuannya atas nama kita pribadi. Tetapi kalau untuk bank apa ya? Transfer ya gitu, untuk melakukan transfernya itu bebas dari rekening manapun ya, nggak diwajibkan juga sesama misalnya atas nama rekening kita pribadi nih gitu. Nah itu juga nggak apa-apa. Atau misalnya oh saya cuma punyanya rekeningnya dari anak saya gitu, atau misalnya dari orang tua saya, oh boleh silahkan, bebas dari rekening manapun. Atau misalnya saya melakukan transfernya itu melalui Dana atau GoPay gitu, nah itu boleh ya. Yang terpenting RDN-nya itu nanti atas nama kita pribadi. Ya, jadi nanti akan terlihat tuh ya, misalnya RDN saya BCA berarti nanti atas nama saya Nur Adhayani gitu. Ya, betul. Kalau untuk withdraw, nah berarti nanti masuknya ke rekening yang kita daftarkan, betul. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak atau Ibu ya atau rekan-rekan semua untuk melakukan penarikan, baru dia nanti masuk ke rekening pribadi kita yang sebelumnya kita registrasikan di awal. Nah, itu. Tapi kalau untuk melakukan transfernya, itu bebas dari rekening manapun. Ya, gitu. Terus kalau untuk transfernya, kalau untuk jam transfernya, alangkah bagusnya saat jam market, Pak. Gitu. Ya, tapi boleh sih, Pak, gitu sebelum jam market buka, misalnya jam 8 nih, Bapak udah melakukan transfer, itu juga boleh. Nanti akan kita langsung bantu proses juga. Dari RDN lain ke RDN ini, kalau dari RDN maksudnya gimana ya, Pak? Saya masih ini nih, kalau untuk dari RDN, setahu saya kalau RDN itu rekening pengampu ya. Dari RDN lain ke RDN ini, transaksinya apa dulu nih Pak? Gitu atau Ibu nih? Ya kalau yang RDN-nya maksudnya gimana? Saya masih belum nangkep nih.
sekuritas lain. Oh, itu beda. Ya, kalau untuk RDN-nya setiap sekuritas itu beda-beda. Ya, berbeda. Kalau oh, RDN ya. Maksudnya mungkin transfer saldo RDN. Bentar ya, Pak ya. Saya masih belum nangkep nih kalau dari RDN ke RDN sebenarnya. Dari RDN lain ya maksudnya. Oh, itu harus ini dulu ditarik dulu gitu. Kalau untuk saldo di RDN-nya itu mau nggak mau harus ditarik dulu, Pak atau Ibu ya. Jadi kalau misalnya punya di sekuritas lain gitu, ingin dipindahkan sebenarnya bisa gitu. Pemindahan saham itu sebenarnya bisa kita bantu proses. Ya, misalnya Bapak atau Ibu ya atau teman-teman itu punya di sekuritas lain gitu. Terus untuk ingin memindah ke akun profit itu boleh. Ya, pemindahan saham itu boleh. Tetapi kalau RDN-nya setahu saya sih harus ditarik dulu gitu ke rekening pribadi baru bisa. Kalau untuk kalau dipindahkan saldonya, setahu saya kalau saldo itu pindahnya itu nanti ya saham aja kayaknya. Pemindahan saham aja. Kalau saldo, setahu saya memang harus ditarik dulu gitu. Jadi harus ditarik ke rekening pribadi kita, baru nanti bisa dimasukkan ke rekening yang baru gitu, RDN-nya. Sejauh ini sih masih belum ya, Bapak Ibu, kalau untuk pemindahan RDN, tetapi kalau untuk pemindahan saham, itu boleh gitu antar sekuritas. Oke, mungkin masih ada pertanyaan, monggo saya persilahkan dulu sebelum saya masuk ke pembahasan lebih lanjut. Oke, portofolio ya Pak ya. Di bagian sini ya Pak. Atau di bagian mana? Kalau portofolio yang bagian awal, yang mana Pak? Oh, untuk gen ya Pak ya. Kalau untuk gen itu masih belum Pak. Kalau misalnya belum transaksi, itu belum ada potongannya. Kalau pajaknya itu nanti transaksinya setelah kita melakukan transaksi pembelian dan juga penjualan sahamnya, baru nanti akan terdapat fee-nya gitu Pak. Dan itu nanti akan langsung otomatis masuk ke rekening kita. Maksudnya ke portofolio ya Pak ya, ke bagian cash balance-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu masih belum melakukan transaksi pembelian atau penjualan saham, itu transaksi fee-nya itu masih belum berlaku karena belum ada transaksi pembelian atau penjualan sahamnya. Fee atau pajaknya itu akan berlaku jika Bapak Ibu sudah berhasil melakukan transaksi ya, transaksi pembelian ataupun juga penjualan sahamnya gitu. Tapi kalau misalnya ditampilkan itu sesuai gennya gitu Bapak Ibu, belum termasuk potongan biaya. Jadi nanti kalau misalnya sudah berhasil kita jual, baru nanti akan berkurang gitu untuk jumlah keuntungannya. Ya, akan dikurangi dari jumlah fee-nya gitu Bapak Ibu, dan nanti akan masuk ke bagian cash balance kita atau ke RDN kita itu yang sudah apa ya hasil dari pengurangan pajaknya, fee-nya, fee transaksinya 0,25 itu. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya masuk ke pembahasan lainnya? Jika belum ada pertanyaan kembali, saya izin lanjutkan ya.
Baik, Bapak Ibu. Jika ini tadi adalah konfirmasi untuk kita melakukan transfer ya ke RDN-nya, sekarang saya akan jelaskan ya cara bagaimana untuk melakukan penarikan. Itu yang pertama, Bapak Ibu masuk terlebih dulu. Oh iya, saya lupa. Setelah Bapak Ibu melakukan memilih ya transfer metodenya, ya misalnya melalui cash deposit ataupun juga dari internet, ya internet banking. Setelah itu nanti akan terlihat ya untuk nomor RDN-nya kita sendiri pribadi, dan nama akunnya ini adalah nama kita ya, Bapak Ibu, sesuai dengan nomor RDN-nya. Terus nanti jangan lupa untuk menulis ya transfer amount itu adalah total uang yang kita transfer itu berapa, ya kita lakukan deposit itu berapa. Setelah itu nanti klik bagian OK. Ya, kalau misalnya sudah klik bagian OK, nanti Bapak Ibu disuruh memasukkan data input PIN gitu. Nah, untuk input PIN itu adalah data dari PIN trading yang Bapak Ibu dapatkan. Ya, ini adalah data PIN trading yang Bapak Ibu dapatkan saat registrasi kemarin lagi selesai melakukan registrasi gitu maksud saya. Jadi untuk data username, password dan juga PIN trading itu sudah include gitu. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan 3 akses ya data ini untuk melakukan transaksi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu jangan bingung lagi gitu, Mbak. Kalau input PIN ini PIN-nya saya yang mana ya gitu. Ya kok nggak bisa-bisa gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di bagian alamat emailnya, baru nanti masukin PIN tradingnya itu terdiri dari 6 digit angka. Ya nanti kalau sudah masuk ke input PIN-nya, nanti dia akan otomatis ya akan diproses ya di portofolionya. Selanjutnya di sini saya akan membahas yaitu tentang cash withdraw ya, instruction. Di sini adalah untuk cash withdraw ini untuk melakukan penarikan. Jadi nanti Bapak Ibu jika ingin melakukan penarikan ya di aplikasinya itu Bapak Ibu masuk ke bagian cash withdraw instruction gitu. Jadi nanti kalau pengen narik, oh saya masuk dulu nih ke bagian cash withdraw-nya. Terus untuk melakukan transaksi penarikan ini, ya saya harapkan itu di jam kerja ya Bapak Ibu. Jadi kita mulai itu dari jam setengah 9 ya sampai jam 1 siang, itu Bapak Ibu bisa melakukan penarikan. Ya, misalnya nih, Bapak, saya mau melakukan penarikan ya di hari Senin misalnya. Ya, saat jam 9 pagi. Nah, itu biasanya 2 jam ya, Bapak Ibu. Jadi nanti sekitar jam 12 apa jam 1 siang, itu baru masuk uangnya ke rekening pribadi kita. Ya. Tetapi, jika Bapak Ibu melakukan penarikannya, itu di atas jam 1 siang, atau misalnya Mbak, saya ternyata melakukan penarikan itu di jam 3 sore gitu, misalnya suka market. Nah, itu nanti akan diprosesnya pada keesokan hari gitu karena masih belum selesai clearingnya gitu Bapak Ibu. Ya, jadi tidak bisa dilakukan proses penarikan di hari yang sama jika transaksi penarikannya itu di atas dari jam 1 siang. Ya, maka dari itu biasanya saya memberitahu kepada investor jika ingin melakukan penarikan itu sebaiknya di pagi hari. Ya, jadi nanti dia otomatis masuknya itu siang gitu Bapak Ibu. Ya, sekitar jam 12 atau jam 1 siang. Terus juga dalam melakukan penarikan ya Bapak Ibu tolong banget ya. Nanti tinggal diperhatikan waktu penyelesaian T+2-nya. Ya, T+2-nya itu artinya kalau misalnya uang yang Bapak Ibu pengen tarik itu di portofolionya kurang, berarti kita harus nunggu dulu 2 hari setelah transaksi penjualannya. Ya, contoh, saya melakukan penjualan saham di hari Rabu nih ya, Bapak Ibu. Misalnya closing market saya baru jual sahamnya. Berarti 2 hari setelah saya melakukan transaksi penjualan ya di hari Rabu ini, berarti di hari Kamis, Jumat. Ya, berarti di hari Jumat saya baru bisa melakukan transaksi penarikan. Selama belum selesai T+2,
itu saya nggak bisa narik gitu. Pasti nanti akan ada konfirmasi ya di aplikasinya itu tidak bisa diproses karena T plus 2-nya belum selesai gitu. Jadi T plus 2 itu artinya 2 hari setelah transaksi penjualan saham. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Terus untuk masuknya, nanti Bapak Ibu tinggal masuk ke bagian cash withdraw instruction. Ya, nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Ya, nanti tinggal klik pada bagian request cash withdraw. Setelah itu nanti akan masuk ke bagian withdraw cash-nya. Ya, nanti akan terlihat uang yang bisa Bapak Ibu tarik itu berapa. Ya. Nah, dan kalau misalnya Bapak Ibu melakukan penarikan, tetapi belum selesai yang namanya T plus 2, itu pasti akan ada penolakan. Ya, akan ada fail gitu. Ya, artinya transaksi T plus 2-nya itu belum selesai. Ya, masih T plus 1. Atau misalnya Bapak Ibu setelah melakukan penjualan saham nih di hari Rabu, pengen narik di hari yang sama, pasti akan ditolak. Ya, tidak akan bisa diproses. Terus, ya setelah Bapak Ibu melakukan request cash withdraw-nya, dan untuk tampilan fitur kita yang terbaru ya Bapak Ibu, nanti akan terlihat jumlah uang atau yang ada pada RDN-nya itu yang bisa Bapak Ibu tarik berapa. Ya, contohnya, uang yang ada di dalam RDN saya itu tersisa 4.886. Berarti uang yang bisa saya tarik itu adalah 4.886 gitu ya. Untuk T plus 1 itu semua RDN ya Bapak Ibu, maksudnya rekeningnya itu berlaku semua ya, baik itu yang syariah ataupun yang reguler itu semua sama gitu, transaksinya tetap harus melewati yang namanya proses T plus 2-nya ya. Jadi misalnya Mbak, akun saya syariah nih, apakah saya juga harus menunggu T plus 2 gitu. Nah, itu tetap harus menunggu gitu Bapak Ibu. Ya, jadi tetap harus menunggu 2 hari setelah melakukan yang namanya penjualan sahamnya. Kalau misalnya saya habis jual saham nih, ya, jual sahamnya itu di hari Jumat. Apakah Sabtu Minggu itu juga terhitung 2 hari T plus 2 ya, Bapak Ibu? Nah, kalau untuk kasusnya T plus 2-nya itu di hari Sabtu dan Minggu, itu kita nggak hitung gitu, Bapak Ibu. Jadi tetap proses penghitungannya itu nanti di jam kerja. Berarti nanti di hari Senin, Selasa. Nah, di hari Selasa itulah yang bisa Bapak Ibu lakukan penarikan gitu, proses penarikan. Karena Sabtu Minggu itu tidak dihitung jam kerja gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen narik ya, biasanya ini bulan puasa nih ya, pengen lebaran gitu Bapak Ibu. Jadi 2 hari sebelum libur itu Bapak Ibu sudah wah tidak ada transaksi dulu nih ya, pembelian sahamnya gitu. Setelah jual saham ya udah saya diem dulu gitu 2 hari baru kita tarik. Kalau misalnya di hari libur Mbak gimana nih? Ya misalnya hari Kamis libur gitu. Saya selesai jual sahamnya di hari Rabu. Berarti nanti penghitungannya tetap dari hari Jumat gitu, Bapak Ibu. Jumat ke Senin. Berarti di hari Senin itulah yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk penarikan uangnya. Itu ya. Nah, dan untuk withdraw-nya ya, cash-nya itu berarti nanti akan terlihat nih Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti saya harapkan itu nggak heran, Mbak, kok di cash saya tadi misalnya ada 12 juta ya atau 10 juta. Tetapi kok yang bisa di withdraw ini cuma 4 juta gitu. Nah, artinya yang uang setelah kita lakukan transaksi jual beli saham di cash balance itu belum termasuk T plus 2. Ya, walaupun T plus 1 itu belum terlihat gitu Bapak Ibu. Ya. Sedangkan kalau misalnya Bapak Ibu masuk nanti di cash withdraw, ya nanti akan terlihat, oh ternyata cuma 4.800.000 nih. Berarti itu adalah uang yang ada di RDN-nya. Artinya uang itu Bapak Ibu nggak pernah pakai, gitu, belum pernah ditransaksikan
dalam melakukan pembelian sahamnya gitu. Ya, berarti uang 4 juta inilah yang bisa kita lakukan penarikan gitu. Nah, dan untuk di Pintraco Sekuritas itu sebenarnya untuk melakukan penarikan itu bebas ya, Bapak Ibu, tidak ada dana mengendap ya kecuali Rp1 ya. Rp1 ini untuk mengantisipasi agar akun Bapak Ibu itu tidak kena dormen. Ya, artinya nanti kalau sampai modal Bapak Ibu itu di RDN-nya 0, itu nanti akan kita anggap rekening Bapak Ibu itu tidak aktif. Ya, mau nggak mau nanti Bapak Ibu harus melakukan registrasi lagi karena kita tutup, artinya tidak ada akun ini udah nggak aktif loh, gitu. Ya, nah itu bisa kita close. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu pengen narik, Mbak, saya pengen narik nih 4.880.000, boleh nggak 6.000 aja saya tinggal? Oh, silahkan. Ya, atau misalnya Rp2 aja nih atau 122 gitu ya, pengen Bapak Ibu tinggal, itu silahkan. Ya, pokoknya minimalnya itu adalah Rp1 gitu Bapak Ibu. Ya, jangan sampai 0 karena untuk mempertahankan ya gitu agar akun Bapak Ibu itu tidak kena dormennya. Ya, tidak kita anggap itu penutupan. Ya, artinya tidak ada transaksi selama ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, nanti akan kita anggap kalau misalnya cuma Rp0, itu berarti kita anggap wah ini akunnya udah nggak aktif nih. Gitu, kita tutup. Ya, mau nggak mau nanti Bapak Ibu akan melakukan registrasi lagi. Gitu. Ya. Nah, dan seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen melakukan, Mbak, saya pengen menarik semuanya nih, gitu. Nah, itu boleh ya, Bapak Ibu. Nanti akan langsung tertulis ya di sini 4.886.121. Nah, kenapa kok nggak 122 gitu? Karena tadi Rp1 kita potong dulu nih, Bapak Ibu, untuk agar ini ya tidak kena dormen gitu aplikasinya yang Bapak Ibu punya gitu. Akun Bapak Ibu itu kita tidak tutup gitu sehingga uang yang Bapak Ibu pengen tarik itu boleh semuanya tetapi Rp1 itu kita endapkan dulu gitu biar tidak kena dormen ya. Tetapi kalau misalnya Mbak saya cuma pengen nariknya itu 1 juta aja gitu, nah itu boleh ya Bapak Ibu, selama uang yang ada pada withdraw cash-nya ini cukup, itu boleh Bapak Ibu tarik ya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ya, kalau di withdraw cash ini itu tampilan untuk RDN-nya. Berarti uang yang tersedia di RDN itu berapa gitu di dompet kita ya, Bapak Ibu. Uang yang dinginnya itu berapa? Ya, itu bebas nanti menyesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Terus transfernya ini nanti menuju ke rekening pribadi kita. Ya, transfernya via mana nih gitu. Bank akunnya nanti akan tersedia ya di transfer to, artinya rekening tujuannya itu kemana nanti untuk kita transfer. Ya nanti kalau misalnya, oh ternyata bener nih nomor transfernya ke rekening yang saya punya gitu. Nah nanti akan tinggal klik OK. Nanti jangan lupa masukkan PIN tradingnya ya Bapak Ibu. Gitu PIN trading yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari alamat email sebelumnya. Oke, baik kepada Bapak Ibu, jika terdapat pertanyaan, monggo ditanyakan terlebih dahulu. Sebelum nanti saya masuk ke dalam materi selanjutnya. Jika terdapat pertanyaan, monggo di via chat terlebih dulu ya, Bapak Ibu. Oke. Dan selanjutnya, di sini saya akan jelaskan juga dalam fitur historical ya. Oh, sebentar. Oh, silakan.